pagi. Good morning class. Nice to meet you again in English class. Now we are discussing about passive voice. Enaku, sebelumnya mungkin kamu sudah pernah mendengar tentang passive voice. Passive voice itu adalah kalimat pasif. Dalam bahasa Indonesia, kamu juga sudah mempelajari tentang kalimat pasif. Jadi kalau kita berbicara tentang kalimat pasif, maka mau tidak mau kita juga harus berhubungan dengan kalimat aktif. Oke, kita lihat atau kita ingat-ingat kembali apa perbedaan kalimat aktif dengan kalimat pasif. Kalimat aktif adalah subjeknya itu adalah orang yang melakukan pekerjaan, sementara objeknya adalah orang yang sesuatu atau orang yang dikenai pekerjaan. Itu dalam kalimat aktif. Lalu dalam kalimat pasif, maka subjek adalah orang ataupun sesuatu yang dikenai pekerjaan, dan objeknya adalah orang yang melakukan pekerjaan. Itu perubahan subjek dan objek. Kemudian ada juga perubahan pada predikat. Predikat pada kalimat aktif itu adalah berawalan me, sementara pada kalimat pasif berawalan di. Oke? Lalu akan kita bandingkan dengan passive voice di dalam bahasa Inggris, hampir sama. Ya, hampir sama, ada perubahan subjek dan objek. Kemudian ada juga perubahan pada predikat. Okay, let's see what is the passive voice in English. Now we are going to discuss about passive voice. Rules of changing active voice to passive voice. Cara mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Ya. Yang pertama, identify the subject, the verb, and the object as VO, subject, verb, and object. Yang kedua, change the object into subject. Bagaimana kita mengubah objek menjadi subjek. The third, put the suitable helping verb or auxiliary verb. In case the helping verb is given, use the same verb, but note that the helping verb given agrees with the object. Jadi kita menggunakan kata bantu atau auxiliary. Pada saat kata bantu diberikan, gunakanlah kata kerja yang sama, dengan catatan bahwa kata bantu yang diberikan harus disesuaikan dengan objeknya. The fourth, change the verb into the past participle or third form. Jadi semua kata kerja yang digunakan itu harus kita rubah dalam bentuk participle atau bentuk ketiga. The fifth, add the preposition by. Juga menggunakan preposisi by. The sixth, change the subject into the object. Jadi subjek dalam kalimat aktif nanti akan diposisikan sebagai objek pada kalimat pasif. Example, active voice, William Smith writes the application letter. William Smith adalah subjeknya, write adalah kata kerja yang digunakan, dan biasanya dalam hal ini kata kerjanya bentuk pertama atau present form. Dan the application letter ini adalah objeknya. Sekarang kita lihat perubahannya ke dalam passive voice. Ya, the application letter di kalimat aktif sebagai objek, kita tempatkan sebagai subjek pada kalimat pasif, the application letter. Kemudian perubahan kata kerjanya yang tadinya verb in the first form atau present, maka di dalam kalimat pasif kita menggunakan to be is, karena tensesnya adalah simple present. Jadi to be-nya juga dalam bentuk present. Sesuaikan dengan
subjeknya di application letter, maka ini dalam bentuk singular, maka kita gunakan to be is, dan kata kerja write tadi dirubah menjadi read, written. Jadi be in the present form plus verb 3. Kemudian kita gunakan by di sini. And then yang tadinya William Smith adalah subjek, maka sekarang kita posisikan dia sebagai objek. Inilah contoh pertama. Next example. Contoh yang kedua. Ya, active voice. They will invite us at their wedding party. They subject, will invite. Ya, will invite, ada modal will plus infinitive, berarti tensesnya adalah simple future. Ya, kemudian us, ini adalah objeknya. Now in the passive voice, ya, us sebagai objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat passive. So us berubah menjadi subjek, menjadi we. Kemudian di dalam predikatnya will be invited, ya, will be invited. Yang tadinya will invite, kata kerja dirubah menjadi bentuk ketiga, maka di sini kita tambahkan be dalam bentuk infinitive. Jadi will be invited. Jadi menjadi fokus kalian, will invite menjadi will be invited. Kemudian by, ya, them. Ini perubahan dari subjek they di dalam kalimat active voice menjadi them pada kalimat passive karena dia sebagai objek. Ya. Next example. Ya, active voice-nya she cleaned the room yesterday afternoon. She subject, cleaned, ya, verb in the past form, ya, verb to, the room objeknya. Ya, sekarang kita lihat perubahannya di dalam passive voice. Ya, the room was cleaned yesterday afternoon. Yang tadinya the room itu sebagai objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat passive. Kemudian perubahan predikatnya cleaned, ya, past form. Jadi tensesnya adalah simple past. Maka perubahannya di sini gunakan be dalam bentuk past, ya, be dalam bentuk past. Kemudian verbnya dirubah menjadi bentuk ketiga, ya, cleaned. Dalam hal ini objeknya tidak dituliskan lagi. Ya, tidak dituliskan lagi karena pada dasarnya dalam kalimat passive ini menekankan kepada action, ya, yang ditekankan kepada action, ya, apa yang dilakukan. Jadi the room was clean yesterday, ruangan itu dibersihkan kemarin sore. Jadi yang ditekankan di sini adalah pada actionnya, ya, pada actionnya. Jadi bila subjeknya itu tidak terlalu penting ditampilkan, maka di dalam passive voice dia sebagai objek boleh dihilangkan atau tidak disebutkan. Contoh berikutnya, active voice-nya, Lee Min Ho had sent the application letter 3 days ago. Lee Min Ho subject, had sent, ya, had plus verb 3. Ini tensesnya adalah past perfect, ya, past perfect. Kemudian di application letter ini adalah objeknya. Sekarang kita lihat perubahannya di dalam kalimat passive, ya, passive voice. Di application letter, ya, become subject, had been sent, ya, yang tadinya di dalam active voice adalah had sent, maka di dalam passive voice had been sent. Berarti had plus been plus verb 3 days ago. Jadi di sini juga kita lihat objeknya ditiadakan. Maka kembali seperti penjelasan tadi bahwa bila subjeknya itu menurut kita tidak terlalu penting untuk disebutkan, boleh ditiadakan. Ya,
Ya, karena pada dasarnya passive voice itu menekankan kepada action, ya, pada action kegiatan yang dilakukan. Jadi the application letter had been sent 3 days ago. Surat lamaran itu telah dikirimkan 3 hari yang lalu. Jadi yang ingin dijelaskan di sini bahwa surat lamarannya telah dikirimkan 3 hari yang lalu. Jadi tidak terlalu penting siapa yang mengirim surat lamaran tersebut. Sekarang kita lihat bagaimana perubahan subjek dan objek pada kalimat aktif dan kalimat pasif. Active voice. They will invite us at their wedding party. Kita lihat di sini subjeknya adalah they. Objeknya adalah us. Maka dalam kalimat pasif, objek us ini akan menjadi subjek pada kalimat pasif, maka berubah menjadi we. Jadi we subjek, objeknya adalah us. Nah, ini dia perubahan objek menjadi subjek. Dan berikutnya, subjek they pada kalimat aktif kita tempatkan sebagai objek pada kalimat pasif, maka dia berubah menjadi them. Nah, inilah perubahan. Jadi bila nanti di dalam kalimat kamu temukan subjek ataupun objeknya itu dalam bentuk pronoun, ya, maka harus kamu lihat bagaimana perubahan pronoun itu dari subjek menjadi objek. Berikutnya akan kita lihat the change of pronouns from active voice to passive voice. Bila nanti subjeknya I, kalau kamu rubah dia menjadi objek di dalam kalimat pasif, maka berubah menjadi me. We berubah menjadi us. You berubah menjadi you tetap. He berubah menjadi him. She menjadi her. It tetap it. They menjadi them. Dan sebaliknya, bila kamu ingin merubah objek menjadi subjek dalam kalimat pasif, kalau objeknya me, maka harus kamu rubah menjadi I. Us menjadi we. You tetap. Kemudian him menjadi he, her menjadi she, it tetap it, them berubah menjadi they. Jadi inilah perubahan subjek dan objek bila subjek dan objeknya itu dalam bentuk pronoun. Berikutnya akan kita lihat bagaimana perubahan predikat. Ya, predicate change. Jadi kita lihat di dalam contoh ini, they will invite us at their wedding party. Jadi will invite. Jadi tensesnya di sini yang menggunakan modal will itu adalah future. Jadi ciri khasnya nanti di sini ada will plus verb want. Ya. Maka di dalam passive voice dia akan berubah menjadi will be invited, ya, will be invited. Jadi dalam hal ini formatnya will plus be plus verb 3. Ya, ini bila tensesnya adalah future. Bagaimana dengan tenses yang lain? Maka di sini nanti akan kita lihat. Baiklah, akan kita lihat bagaimana perubahan predikat di dalam masing-masing kalimat yang tensesnya berbeda. The first, present simple. Bila tensesnya nanti dalam bentuk present simple, kamu lihat ciri khasnya biasanya adalah verb one, ya, atau verb in the present form dalam bentuk present. Maka di dalam passive voice polanya adalah be is mr plus verb 3, ya. Example, contoh kalimatnya, the painting is made by her. Ya, the painting is made by her. Jadi fokus kamu adalah perubahan predikatnya verb in the first form, maka dia akan menjadi be plus verb 3. Jadi kata kerjanya dirubah menjadi bentuk ketiga. Lalu auxiliary-nya ataupun kata bantunya sesuaikan dengan subjeknya. Next, present progressive or continuous tense.
Present progressive or continuous tense. Biasanya ciri khasnya adalah be plus verb ing. Maka di dalam passive voice-nya nanti kamu gunakan be, sesuaikan dengan subjeknya, lalu being and verb 3. For example, the book is being sent right now. Next, present perfect. Ciri khasnya adalah has, have plus verb 3. Lalu di dalam passive voice maka kamu akan buatkan has, have plus been plus verb 3. Jadi ada penambahan auxiliary been. Example, the copyrights of the books have been sold. Lihat, have been sold. Now, past simple. Bila tensesnya adalah past simple. Ciri khasnya biasanya adalah verb to or verb in the past form. Maka in the passive voice kamu gunakan to be dalam bentuk past, sesuaikan dengan subjeknya, and then plus verb 3. Example, he was invited by Carl. Jadi was invited. Next, past progressive or continuous tense. Bila tensesnya past continuous tense, itu biasanya ciri khasnya adalah verb in the past form was over plus verb ing. Maka in the passive form kamu gunakan to be dalam bentuk past was over, sesuaikan dengan subjek, plus being plus verb 3. Their bikes were being washed while they were running in the park. Jadi kamu lihat were, kemudian being plus verb 3. Jadi were being washed. Next, past perfect. Itu ciri khasnya biasanya ada kata bantu has, have plus verb 3. Maka di dalam passive voice-nya kamu gunakan had plus been plus verb 3. Jadi kata bantu yang digunakan adalah been. The example, all the employees had been hired before the school started. Jadi semua pegawai telah dipekerjakan sebelum sekolah dimulai. Oke, berikutnya kita lihat future, future tense. Bila tensesnya future, dalam hal ini future tense itu ada dua, The first, yang pertama menggunakan will, yang kedua di bawahnya adalah menggunakan be going to. Oke, kita lihat perubahannya. Future, will or shall plus verb 1 or infinitive. Ini biasanya verb 1 ini adalah bentuk dasar, bentuk dasar. Jadi perubahannya menjadi will be plus verb 3. Di example, a contract will be signed by her. Jadi will be signed, ada menggunakan infinitive sini, auxiliary-nya dalam bentuk infinitive yaitu be. Next, future using be going to, yang menggunakan be going to. Ini will ini sama dengan be going to, sama, hanya ada versi lain digunakan dengan be going to. Kalau kamu lihat dalam kalimat nanti dia be is MR, sesuaikan dengan subjek, plus going to, baru nanti berikutnya adalah verb-nya. Jadi is MR plus going to. Di dalam passive voice-nya maka kamu gunakan to be is MR, sesuaikan to be-nya dengan subjek, and then plus going to be, plus verb 3. Coba kita lihat di dalam contoh. A bridge is going to build by them within the next few years. Jadi di sini kamu lihat is going to be built. Jadi is going to be built. Built ini adalah in the third form. Ini dalam bentuk ketiga. Jadi kamu lihat sebelum kata kerja bentuk ketiga ini ada is going to be
build. Ya, itu perubahannya. Next, ya, future perfect. Ini seharusnya di sini ada will ya. Karena ada future, itu ciri khasnya will. Kemudian perfectnya itu adalah has, have tambah kata kerja bentuk ketiga. Ya, jadi di depan ini seharusnya ada will. Ya, will, has, have plus verb 3. Jadi, di dalam passive voice-nya kita lihat will plus have been. Ya, will have been plus verb 3. Yeah, for example, the job will have been started by the 1st of June. Jadi, will have been started. Ya, started di sini adalah verb in the third form ya, by the 1st of June. Oke, inilah yang bisa kamu lihat sebagai pedoman kamu. Apabila nanti kamu menemukan kalimat yang tensesnya berbeda, maka fokus lihat perubahannya predikat di dalam kalimat passive voice ya. Inilah beberapa tenses dan bagaimana perubahan predikatnya dari active voice ke passive voice. Okay, we have discussed about passive voice in English. Kita sudah membahas bagaimana tentang passive voice di dalam bahasa Inggris. Oke anakku, untuk berikutnya kita akan mencoba membuat latihan bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Oke, kita bertemu kembali di grup English class.